Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini gue bakal bahas tentang menyesal. Kalian pasti pernah dong menyesal, apalagi menyesal dalam hal atau konteks keuangan. Menurut KBBI, menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia, ya susah, kecewa, dan sebagainya karena telah melakukan sesuatu yang kurang bijak. Ya bisa jadi dosa, kesalahan, dan sebagainya. Kalau udah menyesal berarti kita melewatkan kesempatan yang ada atau melakukan kesalahan. Ya nyesel gitu, namanya juga nyesel ya. Ngomong-ngomong soal kesalahan, gue udah pernah bahas tentang kesalahannya. Jadi buat kalian yang belum nonton, ya boleh cek dulu videonya. Kalian tahu nggak kalau penyesalan itu atau regret itu sampai ada teorinya loh. Kalau menurut Investopedia nih, the regret theory states that people anticipate regret if they make the wrong choice, and they consider this anticipation when making decisions. Jadi sampai ada teori ini nih, teori penyesalan mengatakan bahwa orang-orang mengantisipasi penyesalan ketika mereka membuat kesalahan atau membuat pilihan yang salah gitu. Dan mereka sudah mempertimbangkan antisipasi ini ketika membuat kesalahan. Ya itu kalau ada pertimbangan ya, karena kan kita nggak bikin dua kali langsung gas gitu, langsung ngambil tindakan. Takut akan penyesalan memiliki peran yang signifikan untuk menghalangi seseorang untuk bertindak atau memotivasi orang untuk bertindak. Jadi ya bisa untuk ngalangin atau bisa untuk bertindak karena ada urgensinya, ada kepepetnya lah gitu, karena harus bertindak sekarang, kalau nggak bakal nyesel. By the way, regret theory versi Investopedia ini sebenarnya lebih ngomongin tentang investasi ya. Jadi kalau kita udah melakukan keputusan investasi tertentu, kita udah misalnya beli saham gitu atau beli aset apa, kripto gitu, terus kita nyesel tuh karena harganya turun misalnya, atau kita bisa juga nyesel karena kita ketinggalan kereta, ternyata harganya naik duluan gitu, terus kita ketinggalan. Tapi tetap keren sih kalau menurut gua, karena penjelasannya sampai ada teorinya loh. Ya ini gue juga baru tahu pas lagi riset tentang topik ini. Dan ini teorinya khusus untuk keuangan ya. Ya nggak tahu sih kalau penyesalan lain, ya itu mungkin juga ada teorinya, tapi gue kurang tahu lah. Ini konteksnya inget sekali lagi keuangan ya. Contoh nih menyesal dalam keuangan ya, ada banyak ya sebenarnya. Jadi bisa jadi habis beli barang atau tadi beli saham, kita nyesel nih karena nggak penting atau ternyata kita rugi misalnya. Jadi ya kita menyesal karena kita nggak bisa nabung misalnya karena ya beli barang gitu ya, pengeluaran. Atau kita nyesel nih karena kita harusnya bisa mengalokasikan uang kita yang tadinya misalnya beli saham, atau misalnya harusnya bisa buat beli ya aset lain misalnya yang lebih aman atau yang lebih menarik di saat itu. Dan mungkin kalau penyesalan pertama ya misalnya kalau tadi contohnya kalian beli barang ya nggak seberapa gitu, mungkin itu penyesalan jangka pendek. Tapi kalau sampai kalian nggak bisa nabung gara-gara misalnya ya beli saham terus rugi gitu ya, nyangkut, ya itu udah penyesalan bisa jadi jangka panjang, apalagi kalau jumlahnya udah besar ya. Dampaknya juga nggak enak. Ya namanya menyesal, mana ada sih yang enak, ya nggak? Kecuali ya menyesal karena terhindar dari sesuatu yang buruk. Oke, sekian video dari gua. Di video selanjutnya gua bakal bahas lebih lanjut tentang penyesalan atau menyesal. Jadi tunggu aja videonya ya. Thank you for watching, kita ketemu lagi di video selanjutnya.